sekarang kita ini sudah mulai ke ekonomi dan kita sekarang ini mulai kemudian merasuk pada wilayah olahraga. Berarti dalam kultural menjadi temanya gitu ya. Dan itu kan diawali dengan motivasi yang tidak bisa diingkari ya, keberanian UM Surabaya itu termasuk jadi pasang yang dilakukan UM Surabaya menginspirasi bapak-bapak yang di PWM itu mungkin untuk semangat. Setelah diputuskan, kalau boleh tahu berapa nilai akuisisi itu, Pak Suli? Ya, itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini isu dakwah kultural menjadi sangat strategis walaupun menjadi klise ya. Tapi di Jawa Timur ini ada dua hal penting yang terjadi belakangan dan sekarang menjadi isu nasional tentang keputusan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang mensponsori klub sepak bola, ya, klub sepak bola Persebaya, ya, jelasnya itu tanggal berapa itu terakhir kita dengar sudah ada MOU-nya Pak ya, itu ada MOU-nya dan yang kedua ada juga dari pimpinan wilayah Muhammadiyah yang mengakuisisi klub Persigo Semeru FC. Ya, itu dua klub jadi satu yang promosi ke Liga 2 dari Liga 3 dan hari-hari ini sudah sangat sibuk mempersiapkan menjelang kompetisi di Liga 2. Nah, bersama saya ada Pak Dr. Aziz Alimul Hidayat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mas Agus. Teman lama, alhamdulillah saya bisa bertemu kembali Pak Aziz. Pak Aziz ini wakil rektor wakil rektor 1 ya, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Singkatannya UM Surabaya. Wah, bukan UMS Pak ya? Bukan, UM Surabaya. Terus di sebelahnya ada Pak Sulidain, beliau adalah Direktur Operasional dan Umum PSHW, Persatuan Sepak Bola Hizbul Waton. Hizbul Waton. Jadi klub milik Muhammadiyah sebenarnya yang sudah lama tapi vakum dan ada kegiatan-kegiatan kecil internal yang sekarang kemudian menjadi besar setelah ada kabar PWM Jawa Timur mengakuisisi Persigo. Saya berangkat dari Pak Aziz dulu. Pak Aziz, kemarin menyaksikan pertandingan. Oh iya pastilah. Itu pertandingan keberapa yang disaksikan? Kalau saya lihat Persebaya itu sudah lama, sejak kuliah 93. Asli Surabaya? Asli Lamongan. Oh asli Lamongan? Oh bukan Persela Pak ya? Tapi sudah lama lihat Persebaya sejak persyarikatan dulu. Oh sudah. Jadi sejak di Tambak Sari ya. Oh di Tambak Sari berarti ya, oke. Kemarin menyaksikan di grup GBT berarti yang pertama kali? Yang pertama kali. Apa kesannya Pak? Jadi saya kira kesannya mendalam. Karena pertama kali UM Surabaya ada di lapangan. Dan masuk di jersey Pak. Jersey. Iya, dan itu kelihatan sekali dipakai pemain-pemain bintang Persebaya. Pak Aziz waktu perjalanan melihat apa saja dari menuju stadion GBT? Jadi nampaknya sepertinya itu Persebaya itu miliknya UM Surabaya. Karena sejak awal di pintu gerbang itu sudah banyak bendera-bendera UM Surabaya. Oh, ada umbul-umbulnya gitu ya? Reklame-reklamenya begitu ya? Seakan-akan ya kita seperti di UM Surabaya. Oh gitu ya? Anda tidak membayangkan ketika itu bonek kenal Universitas Surabaya di sepak bola atau gimana? Jadi gini, saya kira kan baru pertama dan sebelumnya bonek itu sudah menjalin dengan kita. Kita kan ada bonek kampus. Jadi setahun yang lalu itu sudah kita dekat sekali dengan bonek, sering mengadakan acara. Jadi sebenarnya kita sudah biasa kalau menghadapi komunitas yang mungkin di luar pada umumnya. Karena kita juga melihat dari beberapa fans sepak bola yang di luar juga, itu juga hampir mirip dengan Persebaya. Tapi bisa sesuatu kalau dikasih edukasi itu bisa. Nah, bagian penting bagi UNU Surabaya ini adalah bukan mengikuti apa yang ada pada umumnya, tapi merubah. Nah, ini doktrin yang ditanamkan teman-teman. Kayak antitesa gitu ya, bahwa tidak selamanya
bonek itu Jelek. image-nya jelek gitu, Iya. dan kampus punya tanggung jawab ya mengedukasi tadi, dan itu diteruskan sampai sekarang ya. Iya. Ya, menarik sekali Pak Cis. Pak Cis, untuk mahasiswa itu pengaruhnya apa Unmu Surabaya mensponsori? Jadi gini, rasanya ketika kita mensponsori kemarin pas waktu sebelum pembukaan liga itu, kita kan pernah nonton bareng, khususnya kaitannya dengan Piala Gubernur. Oh, gitu ya. Rasanya hampir mahasiswa itu merasa bangga, merasa Oh, gitu memiliki, ya. ya. Ada pride Jadi ya. ada kecintaan terhadap Unmu itu. Nah, Jadi Universitas Muhammadiyah Surabaya ini merasa dia, ternyata Universitas Muhammadiyah ini juga mampu bekerja sama. Iya, Jadi iya. dia merasa senang sekali. Kabarnya juga di pendaftaran tahun ini mengalami peningkatan. Iya, tentunya berefek, tapi Sampai belum. berapa persen, Pak? Nanti kan ini kan baru awal-awal Oh, baru pendaftaran. awal, iya. Nanti kita lihat, tapi sudah beberapa hari ini saya lihat di sistem informasi penerimaan mahasiswa baru ini ada peningkatan. Iya. Peningkatan di tahun yang sama bulannya. Itu sudah diprediksi atau kejutan bagi Unmu? Ya kalau kerjasama dengan Surabaya ya pasti diprediksi. Ya, sudah prediksi. Jadi sudah dihitung gitu ya. Dan menarik sekali karena memang impact dari sebuah kerjasama ini juga kemudian menghasilkan masuknya mahasiswa baru yang kemudian kenal dengan Universitas Surabaya. Iya. Pasti sebentar dulu kita akan melanjutkan ke Mas Suli. Ya, Mas iya. Suli. Cak Suli Daim sebagai Direktur Operasional. Ya, saya sebenarnya ingin tahu, cek nekate tuku klub sepak bola, mengakuisisi sepak bola itu dasarnya apa? Pemikiran waktu itu dan ceritanya seperti apa waktu itu? Kabarnya Anda berada di inner circle PWM waktu itu sebelum keputusan. Iya. Awalnya sesungguhnya semua itu serba kebetulan ya. Ya mungkin karena ini ya ketika itu malam-malam saya ke kantor pimpinan wilayah kan. Ketemu Pak Saad sama Mas Najib. Ya, ketua PWM sama ya, wakil ketua itu ya. Ya, ketika itu berbicara persoalan mau membuat sebuah buku tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah. Pak Abror dikasih tugas ya, Imam Abror dikasih tugas untuk menulis orang tuanya. Yang dulu itu juga termasuk ketua Tarjih Muhammadiyah. Siapa namanya Pak Juret? Juret Kiai Juret itu. Almarhum ya. Kemudian sama kakaknya yang ketua, ketua PSSI Malang apa itu ya? Ya, itu suruh nulis tentang kedua tokoh itu. Nah, kemudian dilanjutkan ngomong-ngomong persoalan sepak bola. Tercetus begitu aja. Ya, tercetuslah kemudian untuk menghidupkan PSHW itu. Ya, kita juga tidak tahu secara kebetulan terus mengalir begitu saja kan. Terus akhirnya kan kemudian kita mendeklarasikan di Georgia ketika itu di Umsida yang relaunching saat rapat Rakerwil kemudian melaunching PSHW. Jadi yang mati suri sekian puluh tahun. Iya, setelah sekian tahun-tahun apa itu baru kemudian mengawali itu, dan kita juga sebenarnya tiba-tiba. Kemudian kita masuk sesungguhnya pada memberikan hanya sekolah sepak bola, terus kemudian kita masuk internal Persibaya, ya. Sampai askotnya usia 15 sampai 20 itu ya. Berjalan, tiba-tiba kemudian kita ini ada tantangan lagi untuk kemudian masuk. Berapa bulan antara relaunching itu dengan relatif ya waktunya ya nekat juga ya. Kisaran 2 bulan setelah itu kan. 2 bulan. Iya. Jadi relaunching sampai akuisisi ini 2 bulan. Iya, sekitar 2 bulan. Nah, sampai 2 bulan lah kalau kemudian mengakuisisi apa itu Persigo sebetulnya. Persigo dulu ya. Iya, Gorontalo. Kemudian itu kan namanya kan masih Persigo sama Semeru FC. Makanya sekarang ini kan PSHW ini masih belum secara utuh namanya Persatuan Sepak Bola Hizbul Waton. Tapi PSHW itu masih namanya Persigo Semeru Hizbul Waton. Oh, pas berarti ya. Ya kebetulan lagi. HW. Berkah berarti ya. Iya, itu berkah. Jadi dan kita itu kan kemudian untuk mengakuisisi sebentar, yang memutuskan membeli
pada saat itu siapa? Yang memutuskan beliau pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Pak Saat Ibrahim. Pak Saat bersama jajaran pimpinan wilayah. Setelah kita ini ketemu dengan banyak tokoh-tokoh persepak bolaan kita di Jawa Timur, menghadap pimpinan wilayah Muhammadiyah tentang kemungkinan kita untuk mengambil mengakuisisi Semeru FC. Oh, jadi Pak Saat sendiri yang memimpin rapat dan akhirnya diputuskan. Iya, dan alhamdulillah kita juga di luar dugaan kita, Bapak pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur itu begitu berharap bahwa persepak bolaan itu adalah bagian yang perlu untuk kita pikirkan dan sebagai alat atau sebagai media kita untuk berdakwah. Jadi semangatnya itu sesungguhnya spiritnya itu spirit kan? Kalau boleh tahu, setelah diputuskan, kalau boleh tahu berapa nilai akuisisi itu, Pak Suli? Ya, itu apa? Ya off the record lah. Off the record lah, ya. Nggak boleh. Ya, bagi kami yang penting kan kita ini bahwa berapapun nilai angka itu, misi yang akan kita ambil untuk kemudian melakukan akuisisi Semeru FC dan Persigo itu bisa jalan. Artinya tapi sebenarnya spiritnya dakwahnya itu kan, bukan persoalan, tapi dakwahnya itu bisa terlaksana dan kemudian instrumennya klub sepak bola itu, mungkin gitu. Iya tentu. Kira-kira gambarannya. Pak. Ya karena selama ini kan orang menganggap Muhammadiyah itu hanya pada pendidikan, kesehatan. Orang kan melihat itu, kita punya rumah sakit, punya perguruan tinggi, punya sekolah-sekolah itu. Jadi sementara kan sekarang kita ini sudah mulai ke ekonomi dan kita sekarang ini mulai kemudian merasuk pada wilayah olahraga. Berarti dalam kebetulan menjadi temanya. Dan itu kan diawali dengan motivasi yang tidak bisa diingkari ya, keberanian UM Surabaya itu termasuk pasang yang dilakukan UM Surabaya menginspirasi bahwa Bapak yang di PWM itu mungkin untuk semangat. Memang banyak orang membicarakan itu Pak Ajis. Teman-teman saya di Jakarta, saya dulu jurnalis dan membicarakan benar enggak gitu kan, orang enggak percaya karena memang bukan hanya dari segi nilai tapi dari segi keberanian ikut. Kalau di luar negeri mungkin nggak masalah ya, orang sudah biasa gitu. Nah saya ingin kembali lagi Pak Ajis, sebenarnya dari kerjasama itu bisa didetailkan apa saja selain hanya memasang logo Surabaya dan dengan Persebaya. Jadi kalau pertama kali kita lihat ketika menawarkan partner kerjasama kita itu, kita bukan semata-mata sponsor ya, karena ternyata kita baru tahu itu ketika Persebaya presentasi menyampaikan profilnya. Nah ketika dilihat profilnya ternyata kalau kita lihat social equity-nya, istilahnya orang Persebaya. Keren. Jadi di media sosial Persebaya ini luar biasa. Berbagai media baik YouTube maupun Instagram, kemudian di website dan seterusnya. Dia hampir kalau dilihat dari beberapa followernya atau pengikutnya itu banyak sekali, ribuan, bahkan kalau di Instagram kan jutaan. Nah dari situ kita yakin bahwa kita bukan hanya semata-mata menempel sponsor, tapi yakin bahwa ada komunitas yang mau kita bidik. Komunitas yang nanti sasaran kita berimplikasi positif. Sehingga itulah pintu kita masuk untuk menggait Persebaya. Nah, selain itu, kemudian dia juga memiliki istilahnya program pemberdayaan. Apa itu konkretnya? Kayak nanti dengan bekerjasama dengan Persebaya untuk terkait dengan pengembangan kampung Surabaya, anak-anak jalanan, nilai-nilai sosialnya banyak. Gitu ya. Aktivitasnya. Nah itu nanti kita. Jadi tidak ansih untuk hanya sekedar ini ya, sponsorship. Bukan. Tadi di klausul itu. Kemudian kemarin saya nawarkan magang. Itu kayak CSR begitu berarti? Apa corporate social? Iya mungkin ya. Kalau bagi dia iya mungkin, makanya sebuah perusahaan ya. Tapi bagi kami juga bagian dari program pelayanan pengabdian. Ya modern sekali berarti ya. Iya. Persebaya itu. Saya pikir itu hanya ternyata kegiatan sosialnya tinggi sekali. Iya. Jadi ada apa ya? Saling memberi gitu ya kan. Kemudian karena memang kita boleh magang. Magang tambah dari aspek akademik. Magang apa ini? Magang ini anak-anak yang praktek katakanlah ini anak ekonomi ya. Ternyata Persebaya punya banyak store itu. Iya. Nah,
Kalau ada terakhir 17 store. Iya, jadi anak ekonomi bisa magang atau praktek kerja lapangan di store-store milik Persebaya. Jadi ada program internship juga Iya, kan? itu yang suka sekali yang. Oh iya iya. Kemudian itu ya dari sisi akademik. Kemudian kemarin mau nawarkan tentang bidang riset, Pak. Oh, riset juga. Riset khususnya riset bidang olahraga. Kita kan punya kedokteran. Oh, fakultas ilmu Sana kan ininya atletnya Iya. sebagai subjek atau yang mau kita teliti. Nah, kita punya pusat risetnya, pusat kedokteran olahraga. Nah, itulah yang nanti kita kembangkan sebagai pusat riset. Iya, iya. Rasanya memang ini modern ya. Jadi manajemennya modern. Gitu kan. Selain meninggalkan jejak digital tadi, juga ada kerjasama yang ini apa empowering pada masyarakat gitu kan. Iya. Dan itu gayung bersambut dengan ini, dengan kebutuhan atau Sini, hal ya program-program universitas. Oh, alah. Kalau misalkan pemainnya gimana? Misalkan ada nggak rekrutmen dari pemain Surabaya. mahasiswa umum menjadi pemain Persebaya? Ada gitu? Jadi itu kan internal Persebaya ya. Tapi dulu ya awal-awal AW belum bisa, waktu itu belum beli ya. Maunya kan PSHW ini kita ambil sebagai binaannya universitas. Oh, gitu. Nah, langsung nanti tadi sebagai kontributor untuk di Persebaya. Oh, maksudnya begitu. Awalnya begitu. Awalnya. Dan itu diperbolehkan sama Persebaya. Sama Persebaya boleh. Iya, kita ambil dari AW itu. Nah, sekarang AW kan punya Tapi sendiri. keburu bahwa Punya sama-sama Liga 2 ya. walaupun kastanya satu tingkat Iya. ya. Kan sama-sama profesional lagi. Enggak, ya tapi ya bukan. Enggak. Tapi kita juga sekarang ini PSHW yang ada di daerah ya mereka juga akan bisa kemana-mana. Secara legalnya itu kita pegang. Oh. Ya ketika kemudian kita itu ada di Liga 2, secara otomatis ya nanti PSHW yang ada di daerah-daerah itu tanpa yang selama ini sulit mereka itu bisa untuk mengakses ke PSSI, sekarang kita yang punya payung. Oh, jadi itu satu paket gitu ya? Satu paket. Jadi ketika ya. sudah terdaftar di PSSI kan berarti? Iya sudah terdaftar di PSSI. Sekarang satu paket Secara otomatis, iya, ruang untuk mereka ya menjadi profesional. Wah, keren juga. Ya. Pak, sekarang sudah apa sih sejauh mana persiapan ini kan kalau nggak salah sudah dimulai minggu Maret ya pertandingan. Iya, sekitar sebetulnya kan tanggal 5 Maret itu besok kalau jadi kan manajer meeting ya. Oh gitu. Tapi ya informasinya kan 5 Maret ya. Tapi sampai sekarang kan kami belum dapat undangan secara resmi, belum mendapatkan undangan resmi. Mungkin informasi kelihatannya diundur ya. Perencanaan semula kan antara tanggal 15 Maret ya. Tapi semua prosedur dan secara administratif semua sudah kita penuhi. Sudah kita penuhi baik mungkin prasyarat yang diminta oleh PSSI terkait lapangan, home base kita, kemudian terkait proses-proses yang lain yang berkaitan dengan itu semua sudah kita sampaikan. Sudah. Artinya sudah nggak masalah ya dari segi Pemain kan tahap akhir kemarin kita sudah mulai ya, seleksi yang semula 232. Yang ikut? Yang ikut terbuka ya. Atau tertutup itu seleksinya? Kalau seleksinya ya jelas memang kita ini kan tidak pernah membuka secara umum ya. Ya kita hanya undangan yang kita sampaikan. 15 kan kemarin terbuka. Iya terbuka. Sekarang berdasar undangan begitu. Ya informasi mungkin ya kita hanya menyampaikan bahwa kita ya, tapi tidak pernah kita buka dalam pengumuman terbuka. Ya 232 kita cuma mengambil 24. Bukan hanya dari Surabaya, oh iya, seluruh Indonesia ya. Jadi semua kemudian melakukan ke sini dan ini baru pertama kali di Jawa Timur kalau nggak salah. Iya. Muhammadiyah di Jawa Timur. Ya kita terbuka begitu itu dan semua akan masuk untuk bisa ikut proses seleksi itu. Gitu. Itu tiga kali kan, 3 tahap Seleksinya kita seleksinya 3 tahap. Dari total kemarin itu kan kita ambil 27, kemudian 27 tadi barusan tadi pagi kita sudah medical check up terkait kesehatan syarat ya. Iya, persyarat karena kalau tahu mereka itu di laboratorium klinik Parahita. Di depan rumah sakit Dr. Sutomo. Oh, ya di Dharma Wangsa itu ya. Di Dharma Wangsa. Oh, sudah semua berarti pemain sudah clear untuk tes kesehatan. Iya, dari hasil itulah yang nanti kita itu akan menentukan mereka layak dan tidak. Jadi kalau toh memang mereka itu mungkin baik ya, tapi kalau kesehatan mereka terindikasi narkoba ya kita coret. Home base-nya di mana ya rencananya?
Insya Allah ya kita di Islamic Center ya. Home base, stadionnya. Oh stadionnya Delta tetap ya. Surya, tetap Delta Juga. Surya. Ya, Kalau jadi- wisma asramanya nanti kita mungkin insya Allah selama ini di Islamic Center. Lapangannya juga di situ, jadi sudah disiapkan semua ini ya. Ada di dua ya ini kalau memang pertandingannya nanti kan di Delta Sidoarjo, kemudian latihan di Unesa. Oh, jadi latihannya di Indonesia. Karena dekat dengan asramanya. Kalau boleh tahu, Cak, apa supporternya gimana nanti? Punya tagline atau punya apa yel-yel atau gimana, sudah dibikin atau belum ini? Ya kita ini kan mengejar waktu ya. Ya. Tapi kan sekarang ini kita Sebutannya julukan. apa sih? Tim ini sebutannya apa? Sementara ya insya Allah ya mungkin kita Laskar Matahari ya. Laskar Matahari. Laskar Berarti masih Matahari. ada hubungan. Laskar Matahari. Matahari. Iya, sementara supporter Kenapa kalau nggak Laskar Surya? Iya. ya siapapun hubungan dengan ya terbuka aja terbuka aja nanti mau Laskar Surya karena kita juga ingin tumbuh dari bawah bahwa Iya, iya. akan Ya, ini mereka bagian mendukung dari penting, kita. karena Iya. semua sebutan itu juga memberi spirit ya. Iya, Persebaya, pasti. apa? Baju hijau, ya, Iya. baju hijau gitu kan. Iya. Ada Laskar Wong Kito gitu macam-macam. Oke lah. Jadi supporternya sekarang sudah di apa arrange untuk kapan akan bisa membeli jersey-nya misalkan. Ya secepat mungkin lah kita karena kita juga dengan waktu yang relatif singkat ini secara administratif aja sampai sekarang Iya, kita itu makanya namanya kan masih PSHW yang artinya sebenarnya Persiko, kemudian Semeru dan Hizbul Waton. Oke, Ya. oke. Jadi setelah ini nanti proses sampai kepanitiaan pun juga panpel nanti itu kan kita tuh masih dari PSHW karena ternyata dari Semeru. Iya, iya. Karena mereka yang kemudian mempunyai sertifikasi dari Oh, PSSI. jadi yang mereka anu ya. Jadi masa proses peralihan. Masih proses dari- peralihan, sementara kita ini masih Itu kan panpelnya begitu ya? Iya, panpel terutama panpel harus punya sertifikasi Ya, benar PSSI. sekali. Jadi pemirsa, cukup banyak informasi yang kita dapatkan dari tokoh-tokoh yang berada di balik ya kegemparan isu dakwah kultural ya. Iya. Ini gempar ini isu dakwah Iya. kultural gitu kan. Orang membicarakan banyak artikel bertebaran ya. Saya baca di medsos, saya baca di portal macam-macam. Nama UU Surabaya sama nama pimpinan menjadi sangat ramai dibicarakan. Dan itu menjadi harapan besar bagi mereka kan. Pertama kan bagaimana kita merubah ya persepak bolaan tanah air ini. Oh, ada misi gitu Iya, ya. harus ada itu. Selama ini orang kan Misinya apa iya. itu? Yang dulu sangat lekat dengan Muhammadiyah. Bukan. Jadi kita ini pertama bahwa kita kan mental dari para pemain kita ini harus punya akhlak yang baik ya. Jadi kita juga mampu melahirkan dan menciptakan bahwa persepak bola itu orang yang selama ini menganggap mafia sepak bola itu ya setidaknya kita mencoba untuk mewarnai. Ya, moga-moga ini bisa lancar, bisa sukses ya. Jadi dari Surabaya juga lahir banyak kegiatan-kegiatan positif. Ya, dari PSHW juga lahir pemain-pemain profesional. Insyaallah. Saya kira itu kita lanjutkan mungkin dari sesi selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.